Halo, semangat pagi. Topik kita kali ini adalah Asesmen Nasional oleh Gusti Ayu Putu Epa Juniati, SD Negeri 1 Wanasari, Bali. Tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak, yaitu keterampilan sampai dengan literasi. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Karakter, kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, kompetensi, kemampuan memecahkan masalah kompleks, literasi, kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan. Sosok warga negara Indonesia yang diinginkan, peduli dan bertanggung jawab melindungi bangsa, aktif berkontribusi untuk kemajuan bangsa, cerdas mencerdaskan dan pembelajar sepanjang hayat, punya percaya diri tinggi dan menjunjung ketertiban dunia. Kompetensi siswa yang diharapkan yaitu sebagai profil pelajar Pancasila memiliki kecakapan hidup abad 21. Kemampuan ini akan terukur melalui asesmen nasional, di mana asesmen nasional terdiri dari 3, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa itu asesmen nasional? Pengertian asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan. AKM adalah asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari membaca dan menulis. Survei karakter adalah sikap nilai keyakinan atau kebiasaan. Survei lingkungan belajar adalah kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas atau di tingkat sekolah. Tujuan asesmen nasional: pertama, untuk informasi perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kedua, untuk menunjukkan tujuan utama sekolah yang kompleks dan karakter siswa. 3. Memberi gambaran tentang karakteristik esensial. Perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional berdasarkan tujuan. Asesmen nasional bertujuan mengevaluasi mutu sekolah, sedangkan ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar. Asesmen nasional dilaksanakan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan. Sedangkan ujian nasional pada SMP, SMA, dan SMK. Level pada asesmen nasional yaitu pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional pada tingkat akhir setiap jenjang. Subjek siswa pada asesmen nasional yaitu survei, sedangkan ujian nasional yaitu sensus. Modal soal pada asesmen nasional yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Sedangkan pada ujian nasional, pilihan ganda, isian singkat. Sasaran penilaian pada asesmen nasional adalah kompetensi literasi numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional berdasarkan kriteria. Metode penilaian asesmen nasional yaitu MSAT, sedangkan ujian nasional yaitu CBT. Komponen asesmen kompetensi minimal literasi membaca yaitu konten, teks informasi yaitu teks untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan, serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi yaitu teks untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif menentukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana.
interpretasi dan integrasi memahami informasi tersurat maupun tersirat, evaluasi dan refleksi menilai kredibilitas. Konteks, personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Tindak lanjut laporan literasi terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama perlu intervensi khusus di mana murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada. Kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks maupun membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kuantitas, cara penulisan, serta teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Tindak lanjut laporan numerasi. Kelompok perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas dan menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan yang terbatas. Dasar, murid memiliki kemampuan dasar matematika dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar geometri dan statistika, dan masalah matematika sederhana. Cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Kelompok perlu intervensi khusus. Kebutuhan, sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman-pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua pemula. Struktur pembelajaran konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang struktur. Pendekatan yang dilakukan adalah training atau pelatihan intensif. Untuk kelompok dasar, kebutuhan siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Cara formal atau informal mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak pelatihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur namun perlu mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatan, coaching, simulasi, dan pemecahan masalah. Kelompok cakap. Kebutuhan siswa cakap memiliki kebutuhan belajar dan prasyarat kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Cara formal atau informal, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajar informal, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur program konteks pembelajaran lebih personal dan kurang struktur. Desain pembelajaran menjadi demonstrasi kinerja. Pendekatan yang dilakukan adalah mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Kelompok mahir. Kebutuhan siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli, memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri,
unik dan berbeda dengan yang lain. Cara formal atau informal, bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajaran strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi. Sekian dan terima kasih.